Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada pertemuan kedua, yaitu masih membahas tentang materi pelaksanaan haji dan yang lainnya. Nanti Bapak akan sampaikan indikator, tujuan pembelajaran, dan instrumen penilaian dan yang lainnya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum belajar, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, kemudian membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berdoa, baca Quran, kemudian membaca Asmaul Husna. Kita lanjut saja kepada pemeriksa kehadirannya, absensi. Silakan yang pertama Muhammad Lutfi. Terima kasih anak-anak. Sekarang sesuai rencana kita masuk pada pembelajaran pertemuan kedua. Materinya yaitu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Kemudian submaterinya yang pertama makna isi kandungan. Nanti kita akan bahas sama-sama surat Al-Imran dan Al-Baqarah ayat 196 tentang haji dan umroh. Kemudian urutan pelaksanaan doa serta bacaan yang terkait dengan ibadah umroh. Nanti dalam urutan ibadah umroh itu ada yang pertama niat, tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Nah sekarang Bapak mau nanya, ada yang tahu apa itu artinya tawaf? Ya Pak. Jadi Pak, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah secara 7 kali kelilingan. Terima kasih jawabannya. Berarti di sini sudah banyak mengenal ya, sedikitnya mengenai urutan pelaksanaan ibadah umroh. Sebagaimana tadi yang teman kalian sebutkan bahwa tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nanti kita bahas bareng-bareng apa gitu ya mengelilingi Ka'bah itu. Kemudian di sini juga Bapak akan menyebutkan kompetensi inti yang akan kita pelajari. Bagar langsung saja kita masuk kepada permasalahan yang akan kita pecahkan sama-sama. Yang pertama di sini ada gambar pertama, yang kedua ada gambar kedua. Pada gambar yang pertama di sini ada apa? Yang akan kita pecahkan masalahnya yaitu terkait apa? Alasan orang yang mampu tidak melaksanakan ibadah haji lalu dikaitkan dengan ayat mengenai perintah haji dan umroh itu sendiri ya, yang tadi Bapak sebutkan di awal. Itu masalah yang pertama. Yang keduanya mengenai permasalahan bagaimana seorang yang lupa dan tidak ingat sudah berapa putaran mengelilingi Ka'bah. Ya siapa tahu kalian nanti ada yang punya rezeki ya ke Baitullah, ke umroh atau haji. Jadi ketika kita membahas ini, mudah-mudahan kalian nanti ingat, oh iya pernah dibahas pada waktu sama Pak Rikdik di PAI, nah gitu. Kita pecahkan sama-sama sekarang. Oke, mengenai dua masalah ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini yang mesti kita bahas ya, yang akan kita pecahkan juga. Mampu itu seperti apa? Ya, sebelum nanti kita pecahkan sama-sama, kira-kira ada yang mau memberikan jawaban dari antara kalian? Silakan. Ada? Saya Pak, kalau dalam Islam kan mampu itu beragam. Misalnya orang itu kayak nyari alasan doang buat gak haji, misalnya kayak sebenarnya dia tuh kaya, tapi dia tuh nggak mau lah untuk haji, tapi dia tuh punya uang, dia bisa shopping, bisa healing, bisa jajan. Yang luar biasa, jawaban juga luar biasa. Jadi manusia itu ya dalam Quran juga kan sering cari-cari alasan ya jika dalam hal ibadah. Padahal dia sering shopping, betul ya, shopping, healing, traveling, bahkan ke luar negeri melancong, beli tas hingga puluhan juta. Tapi kenapa gitu kan untuk haji dan umroh tidak
Bisa gitu kan. Jadi memang betul mampu atau tidak itu harus berdasarkan keterangan agama. Nanti kita pecahkan sama-sama, cocok banget dengan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bagi kelompok saja ya. Ada baiknya bagi kelompoknya itu sesuai dengan nama-nama Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa, Nabi Muhammad, Isa, Ibrahim. Oke, coba dari sana Bager. Terima kasih, kalian sudah bersedia membagi kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok di sini ya. Dan Bapak sekarang akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, berisi tentang permasalahan yang mesti kalian diskusikan secara bersama-sama. Oke. Dan nanti kalian juga akan mempresentasikan secara kelompok dan nanti ada interaksi tanya jawab. Oke, langsung saja Bapak sekarang akan bagikan LKPD ini untuk kelompok masing-masing kelompok. Kalian sudah menerima LKPD-nya dan sekarang silahkan kalian berdiskusi ya, cari sebanyak mungkin sumber yang bisa menjawab permasalahan yang disuguhkan pada LKPD itu. Dan ketika kalian diskusi, silahkan lanjutkan, Bapak akan keliling dan akan memberikan penilaian terhadap diskusi yang kalian lakukan. Oke? Jadi Bapak bawa buku catatan dokumen, itu bukan berarti rokib atid ya, bukan. Mencatat amal baik buruk kalian enggak, tapi ingin melihat aktivitas diskusi kalian dan Bapak akan kasih penilaian. Oke? Ini permasalahannya tentang seorang yang lupa. Kalau mengajukan akan cari pasti permasalahan masalahnya di beberapa sumber kayak Google, di buku paket. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian telah berdiskusi luar biasa ya. Tadi Bapak simak dan Bapak juga telah menilai aktivitas kalian. Jadi sedikit Bapak ulas, menegaskan tadi yang awal bahwa dari sikap, spiritual, pengetahuan dan keterampilan nanti akan ada instrumen penilaiannya. Salah satunya tadi instrumen penilaian keterampilan melihat aktivitas kalian berdiskusi. Oke, untuk membersihkan waktu silakan kepada kelompok yang pertama, Bapak persilakan ke depan. Surat Al-Imran ayat 97 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Yang pertama, Quran surat Al-Imran ayat 97 yaitu mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa yang mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Berarti jika yang mampu lalu tidak melaksanakan haji, apakah benar kekayaan itu lebih besar dari Allah, dan apakah ia tidak khawatir kekayaan yang akan diambil oleh Allah pada melakukan haji? Terus yang kedua ada makna Quran surat Al-Baqarah ayat 196, yaitu perbedaan ibadah haji dengan umroh. Perbedaannya yaitu ada haji rukunnya 5, yaitu ada niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan umroh rukunnya hanya 4, yaitu ada niat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang ketiga ada Quran surat Al-Imran ayat 97 disebutkan kata bahwa haji dilaksanakan bagi yang mampu. Berkaitan memahami kata yang mampu ini, dalam ayat di atas ulama membaginya menjadi 2 kategori nih. Pertama, mampu menunaikan haji dengan dirinya sendiri. Yang kedua, mampu menunaikan haji digantikan orang lain. Munculnya pertanyaan bagaimana batasan mampu kata dalam ibadah haji ini. Syekh Abdullah bin Husain Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi berkata, wajib haji dan umroh seumur hidup sekali bagi seorang muslim. Merdeka, mukallaf, dan mampu terhadap hal yang dapat mengantarkan dan memulangkannya ke tanah airnya yang melebihi utangnya, tempat tinggalnya, sandarnya yang layak dari biaya orang yang wajib dibiayai selama pergi dan pulang haji. Syekh Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Bali Sulam atau di Kediri Maktabah Assalam.
Oke, terima kasih penjelasannya. Silakan. Barangkali di sini ada yang mau bertanya mengenai materi ini. Saya Pak, jadi pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana solusinya bagi seorang yang sudah tua tetap mampu tetapi melaksanakan ibadah haji, apakah hukumnya boleh atau tidak? Pertanyaan yang amazing, luar biasa ya. Udah sepuh, udah tua, tapi tetap pengen kekeh ya, pengen haji. Silakan, ada yang mau jawab? Oke, silakan. Di sini kami akan menjawab, sebenarnya diperbolehkan saja, namun bagi lansia yang mempunyai penyakit berat dan susah untuk berpindah tempat, tidak diwajibkan haji dan umroh. Oke, jawaban yang luar biasa. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelaahannya dan rumusannya. Silakan ditutup. Oke. Izinkan Bapak mengklarifikasi jawaban tadi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi, bahwa memang ketika ada yang sudah tua renta ya, tapi ingin melaksanakan ibadah haji, jika dikaitkan dengan masalah tadi tentang siapa yang mampu, jadi solusi yang real yang Bapak tawarkan itu menambahkan tadi ya yang disampaikan, boleh-boleh saja, tapi asal ada pendamping ya, ada pendamping yang bisa menyertai. Jangan sampai udah gak mampu, gak ada yang mendampingi, nanti merepotkan jamaah haji yang di sana, karena jamaah haji yang lain juga akan melaksanakan urutan ibadah haji. Jadi ini terkait dengan pendampingnya. Kalau misalkan ada masalah lain, udah sepuh dan ada penyakit lain, berarti itu pertimbangkan kembali untuk melaksanakan ibadah haji, karena takut nanti ada kesan bahwa agama Islam itu ibadahnya memberatkan umatnya, nah gitu. Jadi Allah memerintahkan bagi yang mampu itu supaya tidak ada kesan memberatkan. Oke, sekali lagi kasih aplaus untuk semuanya. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai pada segmen terakhir, yaitu penutup ya. Tapi sebelum tutup, ada baiknya Bapak akan kaitkan dulu materi yang kita bahas dengan prinsip moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila. Kaitan dengan moderasi beragama, bahwa dalam hal ini yaitu kaitannya dengan musyawarah. Bagaimana kita bermusyawarah dengan anggota keluarga. Barangkali di antara keluarga kita ada yang sudah dari usia ya, nenek kalian atau uyut kalian tetap kekeh pengen haji, itu ada interaksi musyawarah. Nah, itu kaitan dengan moderasi agama. Kemudian dalam segi gotong royong, profil pelajar Pancasila, bagaimana kalian sebagai anak muda gitu ya, bisa bahu membahu meyakinkan nenek kita, uyut kita yang tetap ingin melaksanakan ibadah haji, walaupun dari segi fisik dan sudah tidak memungkinkan. Di sana ada gotong royong, sekalipun tetap berangkat, kalian tetap menyertainya. Itu ada nilai gotong royong profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang sebagaimana yang tadi akan Bapak sampaikan, Bapak akan kasih lembar evaluasi yang mesti kalian kerjakan. Silahkan Bapak akan bagikan, dan ini tolong isi berdasarkan pengetahuan dari sikap spiritual, pengetahuan yang telah kalian tadi pelajari di materi. Oke, silakan. Berapa orang ini? 4 ya? 2. Oke, seperti itulah keterkaitan materi yang kita bahas dengan moderasi agama dan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, tadi Bapak sudah kasih evaluasinya dari sikap spiritual dan pengetahuan. Kira-kira di antara kalian ada gak yang mau merefleksi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Ada? Saya akan merefleksi dan menyimpulkan di kesempatan kali ini, dan saya meminta izin untuk membuka catatan yang saya catat dari kesimpulan yang ada di ini. Setelah mendiskusikan materi ini, saya berusaha untuk mempertahankan bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah perintah agama. Kemudian yang kedua, saya jadi mengerti kaitan ayat-ayat dengan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga, saya mendapatkan jawaban dari permasalahan sebagaimana tadi disebutkan di LKPD dan dibahas melalui diskusi. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih telah merefleksi ya dan menyimpulkan. Berarti kalian
memperhatikan gitu ya jalannya diskusi dan interaksi yang terjadi selama diskusi itu. Alhamdulillah telah berakhir semua rangkaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pekan selanjutnya kita akan masuk pada pertemuan ketiga, masih tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh, tapi submaterinya yaitu mengenai pelaksanaan haji dan doa-doanya serta urutan-urutannya. Oke. Dan sekarang kita akan coba akhiri ya dengan sama-sama membacakan hamdalah dan dilanjutkan dengan melantunkan Allahumma arhamna bil Quran. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran.